dalamnya itu badannya goyang. Di saat lengah saya itu pasti marah banget kayak marah, mukanya merah, astagfirullah. Kau yang kau singkirkan. Apa yang kau sembunyikan? Apa yang kau khawatirkan? Apa kau sudah gila? Banyak yang mengganggu, setelah mempengaruhi pikiran saya, bahkan jiwa saya sendiri. Mana wanitamu? Tidak ada. Saya lebih pilih keluarga saya sekarang. Kamu keras dengan pendirian, tapi kamu menyiksa dirimu sendiri. Iya, memang. Maka kadang kau merasakan tubuhmu seperti bergoyang sendiri. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini ada Mas Kiki dari Depok. Beliau umurnya 28 tahun dan seorang wirausaha yang mengalami gangguan mistis, sehingga memutuskan untuk bertemu dengan Panglima Langit. Mas Kiki, bisa diceritakan apa yang dianggap kejadian di luar nalar itu? Lebih tepatnya sekarang ya, buat sekarang. Keluhannya apa? Satu, mau dikuasain badan. Dua, kalau tidur ya dalamnya itu badannya goyang. Terus banyak. Sebentar, maaf. Saat tengah-tengah tidur, Mas Kiki merasa? Sebelum tidur, pas dibaringin aja itu goyang. Tapi dalam. secara fisik kalau orang lain melihat tuh badanmu normal. Normal. Dan semuanya kalau ngeliat saya seperti ini ya normal aja gitu. Jadi perasaanmu berbeda yang kamu Bukan rasakan? perasaannya sih, tapi rasanya ada. Iya. Iya, rasanya ada lebih tepatnya. Terus katanya 2 hari kemarin nggak bisa bangun? 2 hari kemarin saya udah diinfus juga di rumah. Oh. Karena itu sudah ditangani secara medis juga berarti medis ya? sering. Belum lama saya dirawat juga. Terus kemarin mungkin karena kecapean terus sempat diinfus, kan jadi bisa membedakan antara ya jasad yang sakit atau penyakit yang medis atau non medis gitu. Jadi kemarin udah lebih ke booster buat vitamin dan segala macamnya. Udah 2 hari, nah baru hari ini saya bisa bangun. Tadinya memang apa ya udahlah bismillah gitu, karena mau kesini juga karena niat juga ya, mudah-mudahan aja Allah kasih jalan, Allah kasih ridho buat kemudahan buat saya nemuin. Tapi mimpi buruk masih. Pernah mimpi apa ya? Terakhir saya mimpi itu beberapa hari yang lalu, itu saya dijatuhin benda pusaka di atas rumah. Benda pusaka berbentuk apa? Banyak, itu banyak batu, banyak pusaka, banyak. Pusaka terus batu. Banyak. Terus itu mewujud bendanya atau enggak? Goib? Secara mimpi ya. Oh, mimpi. Tapi kalau secara buat tidur saya ditemuin dengan sosok-sosok orang yang tidur, tapi saya nyata. Pernah ditemuin sosok apa? Yang kayak para wali lah, yang sorban, dan saya disuruh ziarah ke Sunan Giri. Tapi memang belum saya jalani karena memang saya tahu kondisi fisik saya seperti ini. Apalagi saya harus membenahi diri saya dulu sebelum saya benar-benar melangkah gitu. Karena memang sulit ya buat ngebedain antara fisik sama yang bukan. Sakitnya gitu. Bingung ya antara medis apa non medis gitu ya? Sakit itu udah lama sih. Itu keluhannya berapa lama sudah? Keluhan yang baru parah ini itu? Sekitar 3-4 bulan lah. Karena saya terlalu memaksakan, istilah badan gak fit, saya tetap gojlok gitu, jadi dalamnya makin goyang. Maksudnya tetap jadi, bekerja gitu atau tetap aktivitas sih, lebih aktivitas. Iya, karena kalau semakin saya di saat lengah saya itu pasti kayak mau nguasain badan segala macam, atau ada hawa yang masuk dari badan justru sampai kepukul di dalam itu. Kondisi paling parah ketika ada yang pengen menguasai itu kapan? Lebih parahnya ya mungkin yang kepukul itu. Apa kapan? Kalau buat benturan sempet lepas banget nggak sih? Sekarang. Maksudnya merasa badan ada yang menguasai terus udah biar ini sudah di los, mau jadi apa sih gitu, pernah nggak? Ngambang pernah, keluar dari badan pernah. Keluar gitu. dari badan? Berarti kamu bisa melihat raga kamu sendiri gitu? Iya, masih tahap ya kali, karena itu pun saya kan nggak belajar. Berarti artinya dia punya bakat indigo mungkin Panglima ya, karena dia merasa feelingnya kuat. Persisnya seperti ini, semua hal bisa terjadi gitu. Pada saat orang dikirim energi sihir ke tubuh seseorang, biasanya inderanya terbuka ya. Gitu. Jadi terlihat makhluk-makhluk yang nggak baik, bisa terlihat makhluk yang baik juga secara lebih batin. peka.
secara batin, mungkin bisa berupa bayangan ataupun masuk lewat mimpi seperti itu. Dan saya ditemuinnya juga saya lihat. yang apa, kalau dibilang saya nggak tahu ya, tapi kalau yang dibilang yang tadi saya nggak percaya namanya sihir, yang namanya leluhur itu memang saya alami sendiri dan saya temui sendiri. Maksudnya kamu pernah merasa ada yang mengirim sihir? Itu udah kejadian. Oh, pernah kena? Oh, pernah kejadian. Dan kalau kesini mungkin saya nggak tahu ya, buat antara orang yang mengirim sama yang lain saya bisa membedakan jadi gitu. Tapi yang saya rasakan sekarang mungkin lebih kayak hal negatif ada di badan saya, jadi nggak bisa fokus. Tadinya saya bisa lebih mungkin bilang peka ya gitu. Sekarang saya lebih kayak nggak bisa ngeliat apa-apa. Baru semalam saya ngaca sebelum berangkat sini saya ngaca karena saya penasaran. Saya bangun, saya ngaca dan ya saya lihat apa yang di badan saya sama yang di belakang. Jadi badan saya begini. Jadi kan dari sini juga kelihatan. Mau saya nggak ada aktivitas segala macam, hasil medis semuanya baik gitu. Tapi memang kalau secara hal yang gaib itu bisa ke medis lama-lama. Iya memang, itu saya betul, percaya. betul. Nah terus katanya sudah pernah ikhtiar ke banyak guru spiritual gitu? Atau punya banyak guru? Saya nggak punya guru kalau dia bilang. Saya nggak punya guru. Tapi waktu kena sihir itu ada yang ngobatin? Alhamdulillah, karena saya berdoa semua, Allah kasih jalan dan menunjukkan orang-orangnya gitu. Banyaklah doa dari orang-orang yang baik di sekitar saya. Cuma mungkin karena kesini pun saya memang kalau kayak gitu kan batin ya. Saya juga nggak ngelihat orang kayak apa gitu. Banyaklah ke beberapa yang belum saya kesini juga sudah gitu. Sebenarnya memang udah ada, lebih baiknya udah banyak. Tapi mungkin sayanya kayak orang udah bangun, saya jatuh lagi. Saya udah bangun, saya jatuh lagi. Sebenarnya dengan kesalahan saya sendiri gitu. Saya banyak buat istilahnya itu hal yang gak baik ke diri saya gitu. Padahal saya sadari gitu, tapi saya nggak boleh kalah dengan itu semua. Ya karena memang besok juga saya bingung karena besok mau ada acara segala macam. Besok mau ada hajatan apa? Ada acara keluarga sih. Lebih ke apa ya, acara hajat lah. Ya. Gitu. Nah ini kemarin kan sempat ngejar gitu, pengen segera diobatin karena badan udah lemas. Minta jadwal kemarin Bang Lima. Saya bilang nggak bisa, ini kemarin udah full gitu. Besok pagi aja deh, secepat-cepatnya. Paling pagi kita biasa buka jam 11, kita majuin deh jam 9. Ternyata pas sudah deket jam 9 malah mau batalin gitu. Bukan batalin sih, tadi kejadiannya? Karena memang saya ngurusin kayak tadi barang segala macam, badan saya masih lemas. Kebetulan saya kalau kemana-mana kan sama sepupu gitu. Saya nggak mau, karena keluarganya juga udah ada pusing gitu, udah ngurus saya itu udah pusing. Jadi saya ikhtiar sendiri, jalan cuma ditemenin sama beliau sampai saya langsung yuk jalan gini-gini. Makanya saya nggak banyak WA itu kan, karena ya udah jalan aja. Saya bilang kan tadi sama kamu, biasanya kalau niat baik itu selalu ada ujiannya. Aku bilang kamu jangan menyerah, karena kalau sudah merasa ada masalah tuh harus segera, pengobatan tuh jangan ditangguhkan gitu. Terus kalau dibilang nanti mungkin mau tanya juga sama Panglima mungkin. Apa? Karena kan yang saya pernah saya berkaca dengan orang, apalagi apa yang saya temuin sendiri dan apa yang saya lihat belakang saya sendiri gitu, yang saya tadinya nggak percayanya adanya ini, dan saya ngalamin sendiri gitu. Memang sebenarnya banyak yang positif, tapi pun lebih banyak lagi di malam Suro kemarin itu saya terbuka semua. Apa yang di belakang, apa yang ini, sampai saya nengklek semua begini. Ya, makhluk-makhluk yang baik ataupun yang enggak baik. Justru lebih yang ke positif sih, tapi kenapa di sini kamu merasa ada hal yang negatif yang cukup besar gitu loh. Memang saya di situ fight sih, dikala saya lengah aja, fisik lengah aja. Tapi ya kalau menurut pantauan Panglima gimana? Pantauan saya sih ini kembali ke keyakinan diri ya. Kembali segala sesuatu yang kita pahami, kita harus meyakini gitu atas kebenaran hal tersebut yang berdasarkan agama kita, keimanan kita gitu. Jadi sihir yang dikirim ini energinya yang saya rasakan lebih merusak psikis saya lihat, kemasnya gitu, psikologis yang diacak-acak. Jadi kalau fisiknya nggak ada yang sakit ya? Mengganggu ke mental, jiwa, semangat, dan kontak ke fisik pastinya. Ya pasti sosok-sosok yang hitam tinggi besar saya lihat itu cukup berperan di tubuh. Habis itu ada makhluk sampah juga saya lihat supaya biar orang tidak seneng dijauhi. Habis itu seperti ada pocong juga yang saya lihat di badan. Jadi jiwanya kayak nggak napak gitu di dalam raganya. Dibilang bingung nggak bingung, dibilang nggak bingung tapi kayak orang bingung. Auranya terlihat seperti itu gitu. Sepertinya sudah tidak ada lagi perlawanan di dalam diri gitu. Bukan sudah tidak ada, sudah tidak mampu.
Sebenarnya diri itu untuk melawan energi yang Negatif. tidak baik itu yang singgah. Karena fisiknya udah Badan lama-lama simasnya. kekuras gitu loh. Terkuras. Lama-lama saya makan banyak sehari 4 kali, tapi badan saya Makin habis habis. gitu, makin habis karena itu berpengaruh dengan fisik. Iya. Jadi yang saya ya maaf ya kayak saya semalam saya paksain karena saya penasaran, saya berkaca ya ternyata ya memang Astagfirullahaladzim. Oke. Panglima sudah langsung tarik makhluk yang bisa memberi informasi. Ayo Mas Saya Kiki. lupa bilang tadi ini perutnya juga bermasalah ini. Oh, perutnya Perut kenapa? bermasalah, Lambung berarti. lambung naiknya ke dada, sesek. Jadi kayak banyak paku yang menancap di perut. Interogasi dulu makhluknya ini siapa? Siapa Anda? Apa nih dan tujuanmu dan siapa yang mengutusmu? Tapi memang ini ada bercabang sih ya dari sosok kayak wanita, perempuan, arahnya yang mengirim. Habis itu dari saingan bisnisnya juga ada. Dari dua arah kalau saya lihat. Tapi yang fokus awalnya itu bibit penyakit yang awal tuh dari yang sosok perempuan. saya lihat. Urusan perempuan ini dari emang udah pernah tembus juga Panglima, jadi umur 40 tahunan. Jadi nggak suka yang bukan sama saya tapi sama kakak. coba kita interogasi dulu ya. Kamu siapa? Kamu yang gangguin Mas Kiki. Apa itu? Garis. Apa itu Pak? Maksudnya apa ini? Kayaknya kayak dendam banget gitu ya. Iya. Kayak marah banget kayak dendam Marah, banget. mukanya merah, astagfirullah. Kayak mau ngecek perang gitu. Kamu siapa? Mari menghadap, jangan ke sana kamu kalau nggak Jangan suka. menghubungi, coba. Kalau nggak suka jangan ke sana, kemari. Kenapa nggak suka? Apa masalahnya apa? Penghalang bagiku. Yang kamu maksud penghalang itu siapa? Kami, Panglima, dan aku atau Mas Kiki? Penghalang untuk kami, Emangnya niat kamu apa yang dihalangi itu? karena kamu mencoba berusaha untuk menghalang kami. Menghalau kamu dari? Oh, berani menghadap ke sini, Panglima. Yang kamu maksud penghalang itu Mas Kiki. Keluarga saya. Kamu penghalang bagi kami, karena itu kamu yang harus kami singkirkan. Jadi dia nggak suka. Ini kayaknya emang Jadi ini yang mau coba aja tanya konfirmasi. Biar nggak ada fitnah, ayo ngomong. Coba tanya. ini yang salah satunya mau Emang kamu merasa ada menghalangi? bukan menghalangi. Tujuan kamu? Yang utama Iya. bukan kepada kau. Jadi sihir itu tadinya tidak dikirim untuk awalnya dia. Mas Kiki, tapi untuk Jadi siapa? itu siapa? Kok dia yang jadi korban? Masih dalam aliran yang sama, Saudara-saudara. tapi Yang menghalangin kamu itu saya karena kenapa? Saya nggak bisa apa-apa. coba menghalangi. Majikan kamu laki atau perempuan? Kiriman Biar jelas. itu Buat saudaranya. dia dianggap yang membentengi berarti. Itu memang dikirimnya untuk siapa? Kakaknya atau adiknya? Namanya saudara kan ada kakak, ada adik. Laki-laki atau perempuan kakakmu? Oh. Dia untuk saudaramu, Iya, tadinya dikirim untuk saudaranya. Tapi kenapa jadi ke dia? karena kau mencoba untuk menghalang kau. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Jadi Tujuan kalian itu majikanmu untuk apa? Punya tujuan apa ke saudaranya dia? Agar dia terjatuh, bahkan kini kau mengalaminya. Apa yang harus jatuh? Tujuannya biar Mas Giginya. terjatuh. Apa yang harus jatuh di dia? Terjatuh apanya? Apanya aja yang kalian harapkan? Kesehatannya, usahanya atau apanya? Dan segala apapun tak ada tingkat meningkat bentuknya yang kini kau alami. Oh, maksudnya dalam kehidupan tuh kamu nggak ada peningkatan gitu, Mas? Buat anjlok Iya, semuanya, kesehatannya, karirnya. Coba Yang diarahin yang ngirim itu dari perempuan. Target belum jawab. Laki atau perempuan?
Apa itu? W. W itu apa, wanita? Ya, oke. Atau nama orang yang mengandung huruf W? Wanita itu Oke. kini tak ada lagi di hadapan saudaramu. Oh, dulunya dekat wanita itu, sekarang sudah jauh atau sudah jauh atau sudah meninggal? Kok kau bilang nggak ada tuh? Dia kenal nggak? Mas Kiki kenal nggak dengan perempuan itu? Nggak pernah ketemu. Umurnya berapa? Hah? Kok melipir? Apa itu? Apa? Maksudnya? Dia berada di atas. Oh ya, lebih tua dari kamu. Perempuan. Ciri-cirinya? Kulitnya apa? Tak begitu hitam. Maksudnya tidak begitu hitam tuh putih atau tidak putih juga? Oh, kamu wujudnya apa? Apakah kamu pernah mendatangi dia waktu tidur? Kita selalu saling bergesekan. Benar berarti. Sering mendatangi kamu. Kalau dibilang bergesekan itu berarti kamu tahu siapa yang dampingin saya? Maka itu kaulah penghalang kami. Sakit hati kenapa kau? Hingga jadi dendam. Dendam itu terjadi. Menulis sesuatu dia. Y. A. Pada 4 tahun yang lalu. Oh, tadi tuh dia nulis angka 4. 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu kenapa kamu? Saya belum begini. Ya memang 4 tahun lalu udah mulai mengirim dan yang kena saya. 4 tahun yang lalu itu sebenarnya targetnya kamu dikirim untuk siapa? Saudara. Saudaranya dia, kakaknya, benar nggak? Tapi kami mengetahui akan ada penghalang. Oh, ketika kamu menyadari kakakmu dapat kiriman, yang kamu lakukan apa? Apa kamu membawa kakakmu berobat? Enggak. Tapi kok dia merasa kamu menghalang? Coba tanya kamu. Saya yang ngelawan dari dulu sih. Berarti artinya kamu melawan dengan kekuatanmu sendiri, bukan membawa kakak berobat. Yang kamu bilang pergesekan itu apa? Coba jelasin. Pergesekan itu terjadi yang kau rasakan di tubuhmu, di dalam batinmu. Emang kamu buat apa batin dia? Dalam batinmu timbul dengan kegelisahan. Jadi efek ke adiknya kegelisahan. Tadinya kamu dikirim untuk kakaknya, targetnya supaya kakaknya apa? Error. Melumpuhkan untuk daya Pikir. berpikir. Kakaknya dibuat error, nggak bisa mikir. Karena itu adalah kunci dari yang ia usahakan itu. Oh, berarti yang ngirim itu apakah partner bisnisnya atau pesaing bisnisnya? Kan berarti sama-sama wanita dong. Karena kita saling Kerjasama. saling untuk mengadu Waduh. Waduh apa? usang itu. Usaha kakakmu apa? Dia di entertain sih kalau bilang usaha. Oh, ya itu usaha berarti saya. usaha dalam bidang entertain. Jadi ini pesaing usaha sama-sama di dunia entertain. Penyanyi kakakmu? Bukan. Apa? Dia Punya sound system gitu? jatuhnya di atas CGM apa sih? Oh, punya IO gitu atau apa? Enggak, dia di PH. Oh, di PH. Di kantor kakaknya. Tapi kalau saya bilang sih, saya nggak tahu ya. Konfirmasi aja. Mamaku kan biar terungkap. Soalnya kalau kita punya opini sendiri kan belum tentu opini kita benar gitu. Tanya aja. Saat aku akan melumpuhkanmu, Loh, kamu diancam suatu saat akan melumpuhkanmu katanya. bahkan kini kau pun kian melemah. Jadi yang membuat fisiknya makin melemah tuh kalian rupanya. Coba hadap ke sini ngomong sama orangnya.
kalau kamu seorang kesatria. Allah. Kau tak berdaya, bahkan kau hampir saja tak mengenali siapa di dalam dirimu. Justru itu dia ingin mencari tahu, maka datang kemari. Kisah Yang diacak-acak ya, buat ambiar. Coba saya mau tanya, itu sakit di perutnya itu siapa yang ngerjain? Allah Akbar. Oke. Makan banyak tak akan menghasilkan. Oke, sudah ada makhluk yang menguasai tubuh Ismi, belum tahu ini siapa. Tapi dia langsung menghadap ke Mas Kiki dan seolah-olah matanya sedang berkomunikasi. Sampai juga kau ke tempat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bang Lima, apakah ini dikeluarkan dulu aja yang di akhir? Apa yang kau sembunyikan? Allah Akbar. Sampai kau berani ke tempat ini. Allah Akbar. Apa yang Oke, Agil sudah disadarkan oleh Bang Lima. Sekarang kita akan fokus untuk bertanya ke makhluk yang di badan Ismi. aku tahu, Dila? Apa yang kau sembunyikan? Dila, Saya hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik. manggilnya Dila. Dan saya terus berjuang melawan diri saya Apa yang kau perjuangkan? untuk menjadi manusia yang lebih baik dan selamat dunia akhirat. Saya tidak mau kalah dengan hawa nafsu saya. Saya tidak mau kalah dengan segala macam godaan bentuk apapun itu yang menimpa saya. Karena Kau saya yakin pikir? Allah itu ada. Lalu, kenapa kau ragu? Kalau kau sudah tahu kenapa kau datang ke tempat ini? Apa? Karena saya penasaran. Apa? Kau tidak ada masalah. Masalahnya ada pada dirimu. Katakan sejujurnya. Apa yang ingin kau ketahui? Saya tidak ingin mengetahui apapun itu bentuk yang ada di belakang saya. Tapi saya ingin hanya satu. Saya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Kamu pikir ini tempat lebih baik untuk kebaikanmu? Dari mana kau tahu? Kalau kau datang ke tempat ini, lebih baik untukmu. Apa yang kau sembunyikan? Karena saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuh saya. Apa Sampai yang saat kau ini. pelajari? Saya tidak mempelajari apa-apa. Saya tidak punya guru. Apa yang kau pikirkan? Saya hanya memikirkan gimana saya bisa jauh lebih baik dan bermanfaat untuk keluarga saya. Di mana ibumu? Di rumah, Kau mencintainya. saya mencintainya. Kau menyayanginya. Saya menyayangi. Segenap jiwa dan ragamu. Iya, Kau akan berjuang untuknya. saya berjuang untuk ibu saya dan keluarga saya. Ini yang kau perjuangkan. Kau dendam terhadap seseorang. Dendam terhadap siapa? Kau kecewa terhadap seseorang. Justru itu saya membenahi diri saya untuk tidak Kau ada rasa kecewa terhadap seseorang. kecewa terhadap siapa. Aku bertanya kepadamu, di mana ayahmu? Di rumah, Mereka baik terhadapmu, insya Allah mereka lebih baik. baik terhadap ibumu. Ya, karena yang saya punya hanya mereka. Kau tahu, saudara adalah bagian dari kehidupanmu. Apa yang kau khawatirkan? Apa kau sudah gila? Kau tidak gila. Saya tidak merasa tidak gila. Kau tidak merasa kau tidak gila. Tidak. Lalu kenapa kau ke tempat ini? Saya hanya ingin tahu Apa yang ingin kau ketahui? apa yang selama ini mengganggu tubuh saya. Yang saya lihat hanyalah bayangan hitam. Saya sedih terhadap keluarga saya. Saya telah membantu mereka. Saya berjuang sendiri. Saya berdiri di bawah kaki saya sendiri karena Di saya mana ingin. bapakmu? Hah? Ayahmu? Kau bangga terhadapnya? Kecewa terhadapnya? Kau kecewa terhadapnya? Saya tidak ada satupun kata untuk keluarga ibu dan ayah saya untuk mengecewakan. Semua masalah saya yang buat. Karena itu saya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Apa yang kau perbuat? Banyak kesalahan, tak perlu orang banyak tahu. Karena saya hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Karena saya yakin pertolongan Allah itu lebih. Kau yakin dengan Allah? Emang kau tahu siapa dia? Kau tidak mengenalnya. Untuk apa kau yakini? Saya yakin karena pertolongan dia nyata. Dari Karena saya mana punya kenyataannya? Apa kau mendapatkannya? Apa yang kau rasakan atas keberadaannya? Sampai saat ini saya masih dikasih nikmat. Apa kenikmatanmu? Saya
Saya masih bisa bernapas sampai saat ini. Saya masih dikasih rezeki yang lebih dari keluarga saya. Saya Kau tidak masih punya mempunyai guru. ruh. Ya, Mana ruh? Apa itu ruh? Kau tahu? saya tidak banyak mempelajarinya dan saya tidak punya guru. Kalau kamu salah satunya yang ada di samping saya, kamu lebih banyak tahu. Dan saya hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Banyak yang mengganggu, setelah mempengaruhi pikiran saya, bahkan jiwa saya sendiri. Saya tidak mau menjadi orang yang jauh lebih hebat. Mana wanitamu? Tidak ada. Saya lebih pilih keluarga saya sekarang. Tidak setuju. Ya, Marah. saya tidak mau ada kata marah di sini karena saya tahu itu hanya mengotori hati saya yang selama ini memperbudak pikiran saya. Masih mengingatnya. Tuh. Wanita. Saya tidak mau kalah sama itu semua. Wanita itu. Saya tidak mau diperbudak dengan segala apapun, itu hal yang tidak baik. Wanita itu. Kenapa kau tidak bisa mencari penggantinya? Saya yakin saya bisa mencari penggantinya, makanya itu. Lalu apa yang terjadi? Kau tidak bisa menggantikan posisinya di dalam hati dan pikiran. Karena pikiran saya banyak tercampur aduk oleh hal-hal yang tidak saya tahu. Apa Sedangkan yang kau tidak ketahui? tekanan, saya hanya manusia. Tekanan? Ya. Siapa yang menekanmu? Orang tuamu menyayangimu. Tidak ada orang tua saya menekan saya. Justru diri saya yang menekan diri untuk hati saya sendiri. Kau sudah berbuat salah terhadap dirimu sendiri. Ya, saya tahu. Makanya itu saya tidak mau kalah dengan dosa. Apa yang salah dalam Kau diri saya? berdosa untuk dirimu sendiri. Ya, tapi saya yakin saya bisa jadi Kenapa manusia. kau tidak memaafkan dirimu? Saya Karena memaafkan. kau tak sanggup mengatakannya kepada orang itu. Saya sanggup dan saya sudah mengatakan. Kenapa kau tidak menghampirinya? Berjuang untuk menghampirinya agar kekecewaan itu, rasa menyesal itu tidak menjadi hantu dalam dirimu sendiri. Kau gila atas perbuatanmu sendiri. Ya, karena pikiran saya tidak masuk akal. Dikala saya ingin berbuat baik, banyak sekali godaannya. Terutama di dalam tubuh saya, apa yang saya tidak mengerti sampai saat ini. Saya tidak punya guru. Yang saya temukan hanyalah orang-orang yang soleh. Saya tidak percaya yang tadi namanya gaib. Tapi setelah saya jalani, saya bertemu dengan orang-orang yang baik. Apa yang kau yakini dalam hidup ini? Keyakinan saya hanya ingin satu. Saya hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik dan taat dalam beribadah. Itu yang kau yakini? Yang paling tinggi di antara yang lainnya di dalam jiwa dan pikiran. Jawab, iya. Kau mengatakan tadi hanya satu keyakinanmu. Keyakinan saya satu, Allah. Karena di saat kemarin saya Bicaramu saja tidak bisa menetap dalam telinga yang mendengarkannya. Apa yang kau yakini dalam hidupmu? Naon? Hayang naon? Hayang naon ari aa teh? Naon dirasakeun dina hati aa? Ulah cerik atau bejakeun naon dihayangkeun dina hati? Ulah disembunyikan naon atuh aa teh bogoh dina hati? Hayo atuh bejakeun. Atuh jawab hayang naon aa teh? ini siapa? Nyahoon pan saha nu eta dina Jawa Barat teh? Dia manggil kamu A. Atuh bejakeun ku naon? Coba kamu ngomong. Naon sakit. Saya berjuang, Sakit sakit. apalagi saya lebih sakit. Aduh kunaon tuh Ani, ini hidup kita harusnya mengambil keputusan. Kamu itu laki-laki. Coba aku secara jujur, mungkin itu akan membuatmu lebih tenang. Jangan sembunyikan. Kalau boleh jujur, saya Kunaon kamu siapa? bejakeun kunaon Ini perempuan itu, jin korennya. Saya sayang sama dia, kunaon. tapi saya lebih sayang orang tua saya. Kalau saya tangkap tuh mereka sebenarnya masih saling mencintai. Saling mencintai. Cuman di antara dua pilihan, Terhalang restu orang tua. orang tua Oh my atau God. calon istri. Beliau lebih memilih orang tua.
Iya. Gila. Kamu bilang gila. Siapa yang gila? Dila dia bilang. Oh, Dila. Nama Dila itu saya nama Dila. kamu. Oh, nama kamu. Nama aslimu siapa? Dila Nuriski. Oh, Dila Nuriski. Panggilannya Kiki. Kamu cinta dengan besi-besi itu. Siapa? Tidak lagi bisa bekerja dengan tenang. Usaha kamu dalam bidang apa? Catering. Catering berarti kuliner. Yang dimaksud besi yang mana? Ada usaha yang mengandung besi? Enggak ya? Ini yang dimaksud apa? Kamu keras dengan pendirian, tapi kamu menyiksa dirimu sendiri. Iya memang. Maka kau bisa gila. Tubuhmu dan jiwamu tidak bisa bersatu karena kau menolak dari setiap perkataan yang kau lontarkan. Itulah yang terjadi. Ucapannya tidak sesuai dengan jiwanya. Iya, tahu saya. Aku akan menjadi bayangan dari setiap jiwamu. Ingat, aku akan menjadi bayangan yang menggoncang ragamu. Oh, cuma kayak dibilang menggoncang ya? Oh, oke. Aku yang menggoncangkan ragamu. Iya. Penyesalanmu lebih besar dari ragamu sendiri. Jadi kayak nggak sanggup raganya dia. Penyesalanmu lebih besar dari ragamu sendiri. Kau tahu itu. Jangan kamu galau. Kamu kan datang ke sini bukan. mau mencari kejelasan gitu. Inilah saatnya. Tanya aja. Kejelasan? Apa yang ingin diperjelas? Jelasan itu ada di dalam hatimu sendiri. Kau tidak bisa mengatakannya kepada siapapun. Tidak berani. Tidak berani. Jadi menurutmu beliau tidak memperjuangkan cintanya? Tidak. Tidak sama sekali. Dia membunuh dirinya Berarti sendiri. artinya beliau hanya berkata-kata kosong doang berarti. Tidak Ya. sesuai dengan perkataan, tidak sesuai dengan hatinya. Lihatlah hidupnya sekarang. Seperti apa wujudmu. Kau dulu tidak seperti ini. Sekarang kau berantakan. Tidak terurus. Kau saja tidak bisa mengendalikan dirimu. Terkadang kau tidak menyadari siapa dirimu. Berat di saat manusia mengatakan iya, tetapi jiwanya tidak. Iya. Jiwa dan raga harus ada satu kesatuan agar tidak melawan arah. Itulah yang aku bilang jujur ya. Maka kadang kau merasakan tubuhmu seperti bergoyang sendiri. Tubuhmu seperti bergetar karena itu getaran dari jiwamu. Apa yang kau inginkan tidak sesuai dengan perkataanmu sendiri. Jadi makhluk-makhluk itu emang datang untuk mengganggu dia supaya dia hilang fokus, nggak tenang. Assalamualaikum Ini beda makhluk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa ini? Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana jenggotnya ya? warahmatullahi wabarakatuh. Aki dari mana? Dari mata hati seorang manusia yang mempunyai dua pandangan yang diberikan dua petunjuk dari wujud yang hitam dan wujud yang putih. Setiap manusia pasti pernah memutuskan suatu perkara dalam perjalanan hidupnya yang kadang dia merasa itu benar, belum tentu untuk hidupmu itu baik. Yang terkadang dia katakan ini tidak baik, tidak enak rasanya, tapi sesungguhnya itu akan menyehatkan dirinya. Itulah kehidupan ya Ki ya. Laki-laki itu harus kuat. Laki-laki bertanggung jawab terhadap orang tua. Ya. Lo harus mikir mana yang diutamakan dalam hidup. Lo udah benar, orang tua dan keluarga, Ditamakan. saudara itu harus diutamakan, diperjuangkan. Tapi kalau yang selama ini Kumpi tahu saya berjuang seperti apa. Gak mungkin saya nggak ada yang anak yang nggak sayang sama orang tua. Saya lebih pilih mereka dan saya lebih sayang kepada mereka. Kalau emang tuh udah pilihan lo, ya lo perbaiki semuanya. Insya Allah. Kumpi. Lo sholat tobat kalau lo udah nyakitin perasaan orang. Lo tahu, perjuangan yang terberat adalah ketika kita meminta maaf kepada sesama manusia. Itulah hal yang paling berat. Kenapa? Karena kedua belah pihak pasti akan dibisik-bisikin nih. Biasanya nih, orang diuji ketika gue udah sungguh-sungguh memperjuangkan orang itu.
seakan-akan nih gue udah mati-matian belain lu. Terkadang nih yang dibelain muji kita. Lo tahu kan, muji kita supaya kita tuh merasa gue udah berbuat banyak sama lo kok nggak terima kasih deh gue perjuangkan. Jangan main-main, jatuh cinta tuh berat. Oh berat. Udah kata nih awalnya udah tahu jatuh. Berjuta rasanya. Jatuh itu sakit. Iya ya, namanya aja jatuh. Jatuh cinta kagak ada tuh yang namanya jatuh cinta tuh enak. Sakit, boleh dikata gini, sakit-sakit tapi enak. Tuh jatuh cinta. Iya. Gitu ya. Mau tanya boleh Kumpi? Tanya, coba lu ngomong apa? Awalnya dulu Kumpi pernah ngasih pesen, terus banyak lagi yang saya alamin yang mungkin tadi saya nggak percaya, yang tentang hal-hal gaib. Karena satu, saya buta. Kedua, dari almarhum saya cuma dipesenin tuh barang, saya cuma dikasih lewat mimpi, almarhum masih ada, udah saya terima. Cuma pesannya satu, itu cuma dibilang satu, kehidupan tuh ada di Quran. Itu yang saya pegang. Tapi seberjalannya seperti ini, namanya hal gaib itu kan tidak bisa diceritakan, apalagi dibahas dengan logika gitu loh. Saya cuma mau tanya intinya, apa benar selama ini yang saya jalanin, saya ditemuin sama siapa aja yang kejadian di malam 1 Muharram tuh yang saya dikasih lihat. 1 Muharram tuh hari apa lo tahu nggak? Dan baru Islam. Maknanya apa buat lo? Belum tahu maknanya. 1 Muharram itu pertanda pergantiannya Hijriah. Berarti kehidupan lo yang baik harus lebih utama dari kehidupan yang sebelumnya. Tuh satu. Dikasih tahu lagi kehidupan lo semua ini ada di dalam Al-Quran. Lo percaya kagak? Percaya. Dari mana lo percaya? Ya, Lo baca Quran kagak? Baca. Baca doang. Baca kan belajar. Lo kagak pahamin tuh artinya. Jangan cuma lo sekedar baca aja. Harus pelajari artinya juga Kong ya. Artinya juga lo harus ngerti. Contoh kecilnya nih, Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Lo kalau nggak tahu artinya buat apaan? Dari mana itu punya kekuatan? Kalau lo sendiri nggak tahu artinya. Nah, lo pelajarin, lo baca, tapi lo pahamin tuh artinya. Tuh, udah ngerti belum? Kenapa tuh lo ketemu di 1 Muharram? Supaya lo memperbaiki hidup lo lebih baik lagi. Lo tahu kan, manusia itu nggak luput dari salah. Perbaiki. Insyaallah. Terus lo bilang mata lo buta. Bukan mata buta, apa yang saya lihat, bukan secara mata. Ya gue cuma nanya, makanya gue perjelas lagi ke lo, perumpamaannya dari mana lo bilang lo buta. Nggak ada buta, makanya cuma buta dari mana? Buta ilmu. Oh iya. Itu maknanya buta ilmu. Mana yang harus lo utama ini? Semuanya kan butuh ilmu kan ya? Iya. Kalau nggak tahu ilmunya kita main pilih aja. Yang penting seneng buat gue, itu namanya buta. Buta itu dibuka dari mata hati lo. Di mata hati lo itu harus mengutamakan cinta yang sesungguhnya, itu cinta kepada Allah, Tuhan yang udah memberikan lo rahmat, keluarga lo, mak lo, babe lo. Bener kagak? Semata-mata lo belum pernah ngeliat tuh perwujudannya pakai mata lo. Allah itu seperti apa? Kagak pernah. Tapi sering lo dengar, tapi sering lo pikir, tapi sering lo rasa. Itulah gaibnya. Lo masih nggak percaya gaib? Saya kan udah ditemuin. Nah, ini kan gue lagi gambarin ke lo, biar lo paham. Itulah contoh dari gaib, misteri dunia. Itu namanya membuka mata batin lo. Satu, membuka mata batin. Yang pertama adalah membuka hatimu untuk percaya dan melihat Allah di dalam dirimu sendiri, yang bercerminkan dunia ini. Dunia ini adalah cermin. Ya. Untuk melihat kebesaran Allah, bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Dari mana? Al-Quran mengatakan sebelum lo orang diciptain, Allah diciptain bumi. Makanya dibilang alam itu keramat. Itu membuka mata hati, belajar dari apa yang sudah diciptakan Allah. Apalagi yang lo raguin, yang mau ditanya. Kebetulan pas kemarin semakin banyak yang kita rasa nih, yang di belakang gitu loh. Kok jadi banyak, kok jadi ini, apalagi kita dikasih liatnya nggak nyangka gitu loh, sampai-sampai ada benda pusaka di dada. Dan gue bilang tadi itu perempuan makhluk yang ngikutin lu, yang sakit hati sama lu, dibilang lu cinta sama besi itu. Nah dia ngelihat besi yang ada di dada lu. Oh iya, benda keris itu berarti yang dimaksud besi. Tapi
kayaknya ini bukan dari orangnya tapi dari goibnya. Ya kan yang lu, segini. kan lu dipesenin Sama siapa? Eyang. sama leluhur lu. Karena banyak, dititipin. makin banyak yang datang. Ya banyak yang lu yang ngebuka sendiri, lu ngomong sama diri lu sendiri, lah jadi mereka datang. Lu kagak ada ilmu, lu kagak ada pembimbing, manusia itu butuh pembimbing. Ya jadi semua masuk. Perkaranya begitu. Tapi salah satu, ini belum kenal semua kan. Salah satu yang pakai baju jubah putih yang arangnya agak pendek itu siapa? Ada perkataan di situ, nanti akan ketemu saya sendiri. Ada 2 yang di situ. Jadi Jika sekarang ketemu penasaran. sendiri, dimana kalau lu udah bisa ngendaliin diri lu sendiri, karena dia berwujud putih. Kuncinya gitu ya. Kenapa? Orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang berilmu, orang yang soleh, pasti dia bisa mengendalikan dirinya. Sahabat yang setia itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Makanya percaya sama diri sendiri dulu, sebelum percaya sama orang. Yakinin dulu sesuai dengan ilmu. Kalau orang yang udah paham, orang yang berilmu, ilmu baik, pasti dia bisa ngobrol sama dirinya. Bisa ngobrol. Ya tapi ngobrolnya nggak wah gitu loh, kita orang gila. Terus ngobrolnya gitu, meditasi, diam. Ya diem lah. Batin. Itu namanya batin, disebut kebatinan. Ya lu udah ngerti ujiannya banyak, makanya jangan kayak orang bego. Kalau udah belajar begitu, Harus kalau bisa udah memilih. ngebuka, Harus bisa siapa juga ngedeket. Harus bisa memilah-milih. Nah karena tuh, lo kalau udah lo paham ilmunya, lo bisa milih. Lo bukan temen gue, lo temen gue, lo guru gue. Karena begini, kebaikan itu bisa diambil dari manapun. Begitu pula dengan keburukan. Jadi pesan terbaik dari Ngkong buat si Mas Kiki nya. Pertama, buka mata hati lu. Jangan butakan hatimu terhadap kebesaran Allah. Jangan pernah lu bilang, nggak mungkin. Jangan, karena Allah itu maha sakti dan maha kuat. Apapun bisa dibuatnya. Satu lagi boleh nggak? Tanya aja. Ada satu, bukan satu sih, ada salah satu pakaian lah. Pakaian yang di badan ini yang berangsur-angsur waktu kita sakit tuh, kita dikasih pakaiannya mas semua. Sampai sekarang tuh kita nggak tahu. Pakaiannya siapa? Dalam mimpi apa secara bayangan? Secara bayangan. Pakaian itu emas. Lo tau gak? Yang namanya amal baik, perkataan baik, perbuatan baik, yaitu amal soleh dan perbuatan soleh, itu adalah pakaianmu yang akan menjadi emas untuk dirimu sendiri, satu kemenangan di yaumil akhir nanti. Itulah pertandanya. Iya, bagus. Lu pikir emas lu beli di toko lu bawa mati, kagak jadi apa-apa. Tapi kalau amal soleh lu, sedekah lu, ibadah lu bener-bener lu jalanin, maka akan menjadi Cahaya. mahkota emas dan pakaian emas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki lu berkilauan. Kalau ada yang gak benar dalam diri lu, enggak. Allah satu, Muhammad nabiku, ikuti perintahnya. Leluhurnya sakti nih, Kong. Hah? Leluhurnya turunannya Kagak, sakti. biasa aja, biasa aja. Kagak. Kan kumpi. Ya kalau Bukan orang kopi itu biasa. orang tua. Kalau orang tua asam garamnya banyak, Oh gitu ya. gulanya sedikit. Kok maaf mau nanya lagi soal kakaknya. Apakah kakaknya harus diobatin? Atau dia Kagak usah. Pokoknya udah kuncinya dari lu. Awalnya kan lu penyakitnya. Gitu. Kalau sebenarnya keluarga nggak ada apa-apa, jadi saya ngelangkain kaki ke sini juga. Saya sholat dulu dan saya juga minta sama Allah semuanya. Ya kalau Allah ridho, mudah-mudahan saya sampai sini. Tapi orang tua izinin nggak? Apa nggak Yang cerita? tahu ini kakak Diam-diam. aja sih, Oh. kakak sama ini. Karena saya Jika berusaha. lu bilang udah kayak begitu. Insya Allah nanti orang tua Karena kan manusia, kita juga semua ente tahu dah maksudnya semuanya tuh. Ente lu sama gue lu. engkong gitu ya. Kong. Emang ini yang salah satu pertama kali ngebuka ngobrol beliau. Jadi Kong yang pertama kali nemuin dia sehingga cakranya terbuka Kong ya. Jadi bisa melihat yang goib. Dan yang putih yang agak kecil kan Kong ini. Oh iya oke. Lincah berarti gede saya. Gue kecil pendek tapi tenaga gue tinggi, kayak tegangan tinggi. Waduh. Tapi maksudku gini, orang tua kan nggak tahu, tapi nanti ditayangkan. Bangga harusnya orang tua Nah, nih. maksudnya nggak keberatan kan ditayangkan. Anaknya mau perjuangkan keluarga nomor satu, kagak mentingin dirinya. Berarti Nurut. berarti
Berarti anak soleh ya, Kong? Iya, anaknya soleh. Berbakti ya? Emang bapak lu soleh kan? Bukan. Bapak lu kan bukan soleh ya? Iya. Siapa nama bapaknya, Kong? Kalau Kong tahu? Lu tahu nama bapak lu siapa? Enggak, Kong. Kalau Kong kenal siapa nama bapaknya? Lah kagak, gua mah Kakek aja deh. gua kagak tahu. Gua kagak tahu siapa keluarga lu. Kok bercanda Kong nih? Nggak tahu gue keluarga lu. Betawi gile lu. Iya. Tapi emang bener kalau dibilang tadi kesimpulannya nanya masalah emang yang di banyak emang banyak banget. Cuma memang itu jadi kalau dibilang emang diri sendiri, saya tuh udah coba nutup semuanya. Cuma kadang digempur kebuka semuanya cepet gitu. Kan memang udah ada di darahnya, emang udah ada. Lu dari kecil emang udah ada, beda dari yang lain. Turunannya emang udah ada. Karena engkongnya itu kan Bisa. kumpi. Soalnya dulu tidur nih 3 kali mimpi. Mimpinya itu juga panasnya nggak turun-turun. Mimpi itu lagi. Mimpi apa? Apa? Ditemuin Dia engkong. bukan diajak ke kerajaan. Aja? Oh, diajak ke kerajaan, ke istana gitu ya? Oh. Itu siapa yang ngajak Kong? Ya ada aja yang ngajak. Bukan Kong tapi. Ya kan istana itu kan perumpamaan. Iya. Bahwasanya nanti kita akan ada di suatu tempat yang sesungguhnya. Yang indah. Tempat yang indah. Berarti- Istana yang indah yang semuanya dari emas. Bener gak? Iya, iya, iya. Jadi apa yang ada getaran dalam hati, pikiran lu, raga lu, semuanya itu ada dalam diri lu sendiri. Harus pengendalian diri. Itu Iya, saya Utamakan. kasih tahu lagi. Nanti diarahin sama Panglima. Makasih ya Kong. Udah. Iya, makasih ya. Iya. Udah mau nih temuin gue ngobrol Iya, iya. langsung. Udah ngerti belum toh? Insyaallah ngerti, paham. Paham ya? Ntar gue kasih tahu lagi kalau gue sempet. Kita ketemu di rumahnya. Ya, ngomong dah. Yang penting bersihin dulu lah. Yang penting Lu. dibersihin dulu. Fokusnya nih yang harus dibenerin Ini dulu. hari Kong. baik nih. Hari Jumat. Iya Ini benar. hari baik nih. Hari barokah. Mudah-mudahan lu jadi berkah. Jumat berkah. Amin amin. Ya. Ada, Kong, ya? Yuk. Makasih ya, Kong. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matanya lihat ke Panglima sambil zikir ya. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri ajma'in sya'ulillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billah. Ilahi rabbil fikir. Ya Allah, sembuhkan penyakit dalam darah, dalam daging, dalam tulang, penyakit jiwa, hati, pikiran yang tidak fokus, yang tidak sinkron, ya Allah. Yuk, zikir lah. Qul ya haq wa ya haq wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil azim wa riza Sulaiman ibnu Daud wa umri wa sahih ajsadi wa bihaja.
Panglima Langit akan membacakan doa sambil mandi air doa untuk membersihkan dan juga memagari badan pasien. Agak nyender ke belakang lagi. Alhamdulillah semua proses sudah dilewati oleh Mas Kiki. Pengungkapan sudah, mandi air doa, diterapi, dan juga sudah diberi resep obat herbal untuk dibuat di rumah dan doa yang harus dizikirkan. Sekarang gimana rasanya? Alhamdulillah sekarang bisa lebih baik, udah lebih puas, dapat jawaban dan mudah-mudahan ke depan bisa jauh lebih baik lagi daripada Amin, amin. Ininya apa perubahannya sebelum ke Mata Langit dengan sekarang? Lebih Poinnya apa yang didapatkan? poinnya yang didapetin itu ya lebih puas sih dengan semua jawabannya, apa yang selama ini ganjal, apa yang selama ini jadi pertanyaan dalam diri saya ternyata terjawab semua. Misterinya terpecahkan hari ini ya. Mudah-mudahan besok sehat walafiat dan acaranya lancar. Tapi mau ada hajatan keluarga sih. Auranya juga udah kebuka. Berubah ini wajahnya. Kamu ntar ngaca deh. Kata dia kemarin ngaca mukanya gelap, sekarang udah terang. Semoga dapat jodoh yang lebih baik ya. Ya Panglima bisa Ya kalau disampaikan pesan kesimpulannya. dan kesan saya membicarakan masalah cinta sama dengan membicarakan segala-galanya sebenarnya ya. Karena cinta adalah sebuah harapan. Hati. Gantungkanlah harapan kita itu hanya kepada Sang yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita menggantungkan harapan dan cinta kita kepada manusia, kepada pasangan kita, siap-siap kita untuk kecewa. Oh iya banget tuh. Kecewa pada saat kita ditinggalkan, kecewa pada saat mungkin kita yang meninggalkan. Karena perpisahan itu kan bisa saja terjadi di antara kita berdua ataupun dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti salah satu akan meninggalkan nanti pada akhirnya. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita adalah cintanya Allah terhadap kita. Dia akan terus bersama di dalam jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa kita untuk selama-lamanya. Maka carilah kecintaan Tuhan sebelum kau mencari kecintaan makhluknya. Itu menurut saya, karena sejatinya cinta adalah kepada Sang Pencipta. Gitu saja. Dalam banget. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.